Terima kasih telah bergabung bersama saya Lilian Ing. Dalam sesi kali ini saya mencoba menjawab pertanyaan yang sangat menarik dari banyak sekali ini seputar mengapa politik dan kebijakan Amerika Serikat terkesan sangat pro-Israel. Perlu kita ingat bersama bahwa politik di Amerika Serikat, baik itu ditentukan oleh Demokrat maupun Republik, ada dua lobbyist group yang sangat besar dan sangat berpengaruh di Amerika Serikat, dan itu menyumbangkan dana yang sangat besar bagi politikus-politikus Amerika Serikat, apakah mereka Republik atau mereka Demokrat. Dua lobbyist group tersebut adalah pertama pension fund dan yang kedua adalah AIPAC yang terdiri dari 100.000 orang yang katakanlah hampir 80% mereka sangat orang kaya raya. Bahkan the top dari 10% anggota AIPAC ini mereka bilioner. Dan mereka sangat menentukan politik dan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, baik politik dalam negeri maupun politik luar negerinya. Dan perlu kita ingat, keluarga Andelsons itu menyumbang 250 juta dolar Amerika Serikat untuk kampanye Presiden Donald Trump sejak periode pertama, periode kedua, bahkan Mariam Andelson secara jelas mempromosikan untuk Donald Trump terpilih ke periode ketiga. Dari dua lobbyist group tersebut, dan yang kedua ini AIPAC, yaitu lobbyist dari Israel, itu sangat berpengaruh sehingga kebijakan-kebijakan Amerika Serikat sangat pro-Israel. Dan perlu kita juga catat bersama 5 sektor kekuatan Amerika Serikat. Yang pertama adalah sektor teknologi, digital, robotics, AI, quantum computing. Kemudian sektor yang kedua adalah financial sector. Kemudian sektor yang ketiga adalah pharmaceuticals. Sektor yang keempat adalah sektor jasa lainnya selain financial sector yang juga mencakup sektor yang mengurusi hukum, consulting, education, tourism, dan sektor-sektor jasa lainnya. Dan sektor yang kelima ini adalah sektor militer. Jadi perlu kita ingat, kelima sektor tersebut adalah penunjang perekonomian Amerika Serikat. Dan saat ini 87% dari perekonomian Amerika Serikat itu disumbangkan oleh sektor jasa. Sekali lagi, sektor militer Amerika Serikat ini mempunyai peran yang sangat penting di dalam perekonomian Amerika Serikat. Tahun 2025 tercatat Amerika Serikat memberikan kontribusi 50% dari total global sales military equipments. Dari 2 triliun, Amerika Serikat itu tercatat 1 triliun dolar Amerika Serikat membeli produk-produk military equipments. 1 triliun. Kalau saya ambil perbandingan, perekonomian Indonesia itu tercatat 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara pembelian persenjataan Amerika Serikat itu 1 triliun dolar Amerika Serikat. Jadi bisa kita bayangkan betapa besar kontribusi dari sektor militer di Amerika Serikat. Dari sinilah kita lihat mengapa Amerika Serikat komplisit terhadap agresi-agresi militer yang terjadi. Amerika Serikat juga mempunyai 400 basis militer Amerika Serikat di luar dari Amerika Serikat. Jadi di negara-negara lain di dunia ada 400 basis militer Amerika Serikat. Sekali lagi kembali kepada pertanyaan rekan-rekan, mengapa Amerika Serikat terkesan pro Israel dan sangat mendukung kebijakan-kebijakan Israel, bahwa lobbyist di Amerika Serikat, baik itu di Partai Republik maupun Partai Demokrat, banyak dipengaruhi oleh lobbyist Israel. Jadi kalau kita lihat statement-statement
bukan hanya dari Donald Trump, tapi juga dari Joe Biden, dari Hillary Clinton. Sekali lagi, apakah mereka Demokrat atau Republik, mereka sangat terkesan pro-Israel. Mungkin satu-satunya yang menurut saya sangat netral, objektif, dan mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi adalah Senator Bernie Sanders. Sekali lagi, saya tidak punya kepentingan atas politik Amerika Serikat. Yang ingin saya tekankan adalah keberhasilan dari perekonomian Amerika Serikat ditentukan dari para calon di partai. Dan perlu Indonesia pelajari bersama adalah keberhasilan suatu negara ditentukan dari calon-calon partai. Dan keberhasilan dari calon-calon partai, bagaimana masyarakat bisa memilih kualitas dari calon-calon yang baik, kualitas dari calon-calon yang bukan berasal dari lobbyist group, kualitas dari partai dan non-partai yang mempunyai pandangan objektif, memperhatikan kesejahteraan bangsa dan memperhatikan kesejahteraan dunia, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.